Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal review dikit-dikit nih, sedikit banyak tentang dasar-dasar rekayasa transportasi. Yang mana di sini bakal jadi dasar nih untuk teman-teman melanjutkan ke mata kuliah di semester selanjutnya. Jadi untuk transportasi ini memang paling awal itu di DDRT. Mungkin di sini juga bakal sedikit banyak membahas tahun lalu itu ujiannya seperti apa gitu. Karena juga kebetulan tahun lalu untuk ujiannya itu bentuknya pilihan ganda, jumlahnya 40. Dan untuk waktunya itu karena terlalu singkat, jadi gak ada yang sempat untuk screenshot gitu untuk soal-soalnya. Jadi belum bisa untuk dibuat soal dan jawab. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, kita bakal review-review aja. Dan kira-kira bakal ada kisi-kisi juga sih sebenarnya lewat lisan ya. Nanti juga ada kira-kira besok tuh bagaimananya juga gitu. Mungkin di sini kita bakal masuk ke teori-teorinya juga. Langsung aja biar cepat. Oke. Ini tuh mata kuliah di DRT ya. Jadi menjadi dasar untuk mata kuliah bidang transportasi yang ada di teknik sipil. Oke. Jadi transportasi itu apa sih? Transportasi itu sebenarnya itu kebutuhan turunan gitu dari kebutuhan manusia yang pokok itu sendiri gitu. Semisal teman-teman punya kebutuhan untuk kebutuhan pokoknya itu sendiri itu kebutuhan makan ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya 100 meter atau 500 meter deh, kan perlu untuk naik moda transportasi ya, kalau mau cepat ya. Kalau mau jalan sih nggak apa-apa ya, tapi lazimnya itu memang pakai transportasi. Itu kebutuhan turunan. Jadi itu sebenarnya itu transportasi bukan kebutuhan pokok tapi kebutuhan turunan, seperti yang udah teman-teman tahu dari perkuliahan. Oke, langsung aja kita ke sistem transportasi makro, yang mana tiga sistem ini saling berkesinambungan. Ketika sistem kegiatan itu tinggi, itu berarti perlu sistem jaringan-jaringan yang mumpuni, yang memiliki kapasitas yang tinggi, dan juga nanti pergerakannya juga trafficnya bakal tinggi juga gitu. Semisal nih, dari satu sistem kegiatan, yang mana ada satu sistem kegiatan di pasar. Nah, teman-teman kan dari satu tegal tertentu di pemukiman, pasar itu tegal kedua atau tujuannya itu kan perlu sistem jaringan, yang mana di situ aksesnya perlu dipermudah lah biar bisa mencapai tujuan dari pemukiman ke pasar. Dari situ ada traffic nih antara tegal 1 ke tegal 2 atau tata guna lahan 1 ke tata guna lahan 2 gitu. Dan ini sistemnya tuh berkesinambungan gitu. Jadi antara tiga sistem transportasi makro ini. Oke, kita selanjutnya aja konsep pemodelan transportasi 4 tahap. Oke, di sini kita bakal review dikit aja, tipis-tipis aja dari aksesibilitas, mobilitas, bangkitan pergerakan, sebadan pergerakan, pemilihan moda, pembebanan jaringan, arus lalu lintas, dinamis. Oke, aksesibilitas dan mobilitas. Gampangannya, aksesibilitas itu seberapa mudah sih jalan satu ke jalan yang lain, titik satu ke titik yang lain itu diakses. Seberapa mudahnya itu diukur dari waktunya seberapa cepat, biaya seberapa murah. Dan di situ aksesibilitasnya itu bakal bisa diukur. Ya mudahnya kalau misalnya teman-teman dari tadi ya gampangnya ya, dari pemukiman ke pasar itu ada angkutan umum atau bisa juga pakai angkutan pribadi, berarti kan aksesibilitasnya kan mudah ya, transportasinya juga gampang gitu. Waktunya juga lebih cepat karena ada jaringan jalannya, biayanya juga kalau mau murah pakai angkutan umum. Jadi di situ aksesibilitasnya bisa rendah maupun rendah. Aksesibilitasnya bisa tinggi maupun menengah, tergantung dari mode yang teman-teman pakai gitu. Jadi untuk aksesibilitas. Nah, kemudian untuk mobilitas, ini tergantung dari transportasi yang teman-teman miliki gitu. Mau pakai kendaraan pribadi, mobil atau motor, ataupun juga mungkin melalui angkutan umum ya. Jadi di sini mobilitas itu ukuran kemampuan seseorang untuk melakukan perjalanan. Jadi kalau misalnya dari satu keluarga itu cuma punya motor, berarti ya kemampuan dia untuk melakukan perjalanan itu pakai motor. Penumpangnya juga cuma 2 gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya moda transportasi, berarti pakai angkutan umum, berarti kemampuannya dia untuk melakukan perjalanan itu pakai moda transportasi umum gitu, untuk mobilitas. Jadi kita ke selanjutnya aja, ke trip generation. Yang mana di trip generation itu mudahnya di satu tata guna lahan itu bisa diproduksi, atau trip produksinya itu ada berapa, atau trip attraction-nya ada berapa. Jadi antara bangkitan pergerakan maupun tarikan pergerakannya tuh itu yang dinamakan dari trip generation. Ada juga beda yang namanya trip distribution. Oke,
Oke, kita lanjut aja. Nah, jadi trip distribution itu ibaratkan dari satu TGL pindah ke TGL yang lain. Itu trip distribution. Bedanya itu kalau misalnya trip generation itu nggak ada pindahnya. Ya udah tarikan sama bangkitan aja. Tapi kalau trip distribution itu perbedaannya juga gitu. Oke, lanjut lagi. Udah transportasi ya. Ini pemilihan modenya sih, yang tadi udah sempat dibahas juga ya. Lanjut aja berarti ya. Oke, ini trip assignment. Yang mana kalau misalnya jaringan jalan, suatu jaringan jalan ya, jaringan jalan utama itu memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi karena nggak memiliki rute yang lain ya, berarti jalan itu perlu apa ya, bisa dikatakan jalan itu udah perlu diperlebar, kalau nggak perlu ada rute lainnya. Yang mana di sini pembebanan jaringan bakal dihitung. Cuma untuk teorinya besok tuh di TRT itu cuma teori aja. Jadi untuk teorinya itu trip assignment itu perlu adanya rute lain gitu. Kalau misalnya pembebanan jaringan atau beban jaringannya terlalu tinggi. Di situ intinya tuh di situ. Mungkin kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Langsung ke permintaan transportasi sama penawarannya di sini. Jadi untuk kisi-kisinya ya, soalnya besok itu untuk teori itu poinnya tuh 1 dari 1 soal. Terus untuk ada soal-soal terkait kurva gini, kurva hubungan permintaan transportasi maupun penawaran transportasi. Yang mana di situ biasanya tuh poinnya lebih tinggi. Nah, di situ mungkin teman-teman perlu berhati-hati ya, karena juga berdampak juga nih ke nilai akhir gitu. Jadi untuk permintaan transportasi sama penawaran transportasi itu yang tahun lalu itu paling banyak keluar. Ya walaupun juga pasti ada keluar juga dari definisi tertentu ya dari sistem transportasi itu sendiri gitu. Kayak misalnya tadi trip generation itu apa, trip distribution itu apa, itu pasti ada gitu harusnya. Kalau misalnya definisi teori ya. Tapi nanti untuk poinnya yang lebih banyak dari satu soal itu lebih ke logikanya gitu. Oke, lanjut aja. Kita langsung ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan gampangnya itu dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Kalau misalnya harganya terlalu tinggi, ya udah pembelinya itu sedikit banget. Kalau harganya terlalu udah murah, ya pembelinya bakal banyak. Itu intinya. Dan untuk fungsinya atau rumusnya itu Q sama dengan fungsi dari P. Jangan kebalik ya, karena permintaan sama penawaran itu bakal berkebalikan. Jadi untuk fungsi permintaan tuh ini ya. Oke, lanjut aja. Ini ada fungsi hubungan antara QAB sama TAB. Oke, langsung ke sini ya. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita lihat ya, gimana sih cara kita tahu fungsi permintaan atau demand-nya itu lebih tinggi? Yang lebih tinggi yang mana? Itu kelihatan dari, ya udah nih ditarik garis lurus saja. Antara 250, misalnya T-nya 250 nih. Tarik garis lurus ke kurvanya. Kurvanya yang biru sama kurva yang garis putus-putus merah. Nah, kita tarik ke bawah. Ditarik ke bawah, oh ternyata yang 250 Q-nya didapetin 1500. Terus kalau yang untuk yang 250 T-nya di garis merah-merah yang putus-putus, ternyata dapatnya 3000. Berarti demand-nya lebih banyak yang garis putus-putus merah gitu. Mungkin lanjut aja kita ke penawaran jasa transportasi. Jadi tadi kan udah dijelasin ya bahwa kurva permintaan itu bakal berkesebalikan dengan kurva penawaran. Yang mana di sini P sama dengan fungsi dari Q. Dan di sini gampangannya sudut pandang dari penjual. Nah, kan ini kurvanya menaik ya, atau ya naik gitu. Kalau misalnya nih harganya itu murah, ya kuantitas dari si penjual itu mempunyai barang itu sedikit. Kalau misalnya harganya itu mahal, berarti kuantitasnya tinggi. Ibaratkan kalau misalnya kemarin itu gampangannya ini ada soal minyak ya. Harga minyak itu waktu murah-murahnya itu minyaknya kuantitasnya dikit banget atau bahkan nggak ada gitu. Supply-nya di minimarket yang ada gitu atau pasar yang ada gitu. Tapi ketika harganya dinaikin dikit, langsung stoknya banyak kan. Berarti ini dari sudut pandang si sudut pandang si penjualnya gitu. Gampangannya seperti itu dari penawaran. Oke, kita lanjut aja. Langsung ke sini ya. Nah, di sini hubungan antara QAB sama TQAB. Yang mana kalau misalnya kita lihat ya, ini ada ibaratkan hijau, merah sama ungu ini adalah suatu jaringan jalan. Dan kalau misalnya kita definisikan, ini jalan mana sih yang lebih bagus?
jalan mana yang lebih bagus tergantung dari kendaraan per jamnya yang lebih tinggi gitu. Dari satu waktu tertentu. Ya ini udah kelihatan ya. Yang paling tinggi Q-nya itu adalah yang ungu gitu. Karena dalam satu waktu tertentu, misalnya dalam waktu 50 menit, ya, yang T-nya 50 menit, ini jalan yang ungu itu bisa mengakomodasi 3.500 kendaraan per jam. Itu banyak banget kan. Dibanding dari yang hijau. Yang hijau paling cuma ini nggak sampai 500 bahkan 500 kendaraan per jam. Yaitu hubungannya antara kurva-kurva ini, kurva penawaran gitu. Oke, lanjut aja. Keseimbangan fungsi permintaan dan penawaran. Oke, kita langsung ke sini ya. Hubungan antara QAB sama TQAB gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini keseimbangan antara supply sama demand tertentu itu pasti beda-beda nih. Misalnya demand yang biru sama supply yang merah, supply 1. Itu kan berarti kan yang di tengah-tengah itu ya. Beda cerita ketika supply-nya 2, supply yang hijau ini sama demand yang biru. Berarti kan yang atas ini, yang atas yang bagian T-nya 250 sama Q-nya 1.500. Itu bakal berbeda. Artinya apa? Keseimbangan antara supply dan demand itu dinamis gitu. Yang mana di sini menunjukkan kedinamisan antara supply sama demand. Nah, besok kalau misalnya ada soal seperti ini, hubungan antara QAB sama TQAB, itu ya ini definisikan aja gitu. Tergantung dari supply sama demand tertentu yang ditanyakan gitu. Ini kalau misalnya supply-nya 1, demand-nya yang biru, berarti keseimbangannya antara yang 140 sama 2.600 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini bisa dilogika ya. Untuk keseimbangan antara supply sama demand seperti itu. Oke, kita lanjut ke transportasi sebagai sebuah sistem. Jadi subsistem transportasi itu ada 4 kegiatan, jaringan, pergerakan maupun kelembagaan. Tadi yang 3-nya udah kita bahas, satu lagi ke kelembagaan. Oke, ini tata guna lahan, kita lanjut aja. Jaringan kita udah bahas, pergerakan kita udah bahas, ini kelembagaan. Jadi kelembagaan itu bisa diibaratkan tuh yang mengatur dari ketiga subsistem lainnya gitu. Kelembagaan, ibaratkan ini pemerintah gitu. Pemerintah bisa mengatur sistem kegiatan, pemerintah bisa mengatur sistem jaringan jalan, pemerintah bisa mengatur sistem trafficnya itu sendiri, pergerakannya itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Ini, jadi sistem ketiga ini dibuat dari sistem kelembagaan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sistem kegiatan, kita lanjut aja. Ini udah tahu teman-teman pasti, sistem jaringan ada banyak untuk masing-masingnya, jalan rel, jalan raya, juga angkutan umum juga punya jalan raya. Ini untuk bandara juga. Oke, sarana transportasi. Oke, lanjut aja. Ini mungkin bisa dibaca aja prasarana dan sarana transportasi. Sistem pergerakan. Oke, sistem kelembagaan. Jadi intinya dari sistem ini ya berkesinambungan semua sih. Dan yang mengatur semua itu adalah sistem kelembagaan. Seberapa bagus jaringan jalan, seberapa tinggi sistem kegiatan, itu tergantung dari pemerintahnya itu sendiri atau kelembaganya itu sendiri gitu. Ya kalau misalnya di pemerintah nih, satu kota nih, cuma punya satu pasar, ya artinya pemerintah harus mengakomodasi jaringan jalan ke pasar tersebut. Semua jaringan jalan harus ke pasar tersebut. Tapi kalau satu pemerintah mau menyediakan misalnya 5 pasar dalam satu kota, berarti jaringan jalannya bisa dipisah-pisah nih. Berarti kan enak ya pemerintah untuk mengaturnya gitu. Ya itu tergantung dari pemerintahnya, baiknya seperti apa dan merencanakan seperti apa gitu. Oke, kita lanjut langsung ke indikator ya. Dan sebenarnya itu indikator ini ada banyak, ada biaya juga dan lain-lain gitu. Tapi kalau di sini kita bakal bahas secara ini aja, umumnya aja gitu. Sebenarnya itu indikator itu intinya adalah logikanya itu masuk gitu. Kalau biayanya tinggi berarti aksesnya turun, aksesnya rendah gitu, semacam itu. Mungkin kita bahas saja di sini ada pengertiannya dari indikator kinerja, yang mana indikator kinerja adalah besaran kuantitatif yang menggambarkan kondisi objektif dari sistem yang ditinjau. Nah, sistem ini yang ditinjau itu ada indikator tertentu sendiri gitu. Mungkin kita lanjut aja. Ini ada beberapa ya, langsung ke framework-nya aja. Di sini ada tiga yang
yang di luar ya, service inputs, service outputs, sama consumption. Nah, di sini tuh service inputs-nya atau apa? Biaya investasi, biaya operasional, subsidi, energi, dan lain-lain gitu. Nah, output-nya apa? Jumlah kendaraan, panjang jalan. Dan misalnya nih dari satu angkutan umum, angkot, service inputs-nya apa? Berarti biaya operasionalnya. Terus tenaga kerjanya dari si supir angkot. Service outputs-nya apa? Itu dari jumlah waktunya. Jumlah waktunya seberapa nih? Bisa mengakomodasi si penumpang. Nah, kalau untuk consumption-nya, berapa nih penumpang terlayani dari titik tertentu ke titik tertentu. Misalnya dari ujung Semarang, misalnya Boja ke Ungaran atau mana gitu. Ya itu kan kira-kiranya berapa nih penumpang yang terlayani dari suatu angkutan umum tertentu, angkot ataupun BRT tertentu ya, bis rapid transit tertentu gitu. Nah di sini tuh saling berkesinambungan juga antara efisiensi pembiayaan, efisiensi pelayanan, efisiensi pembiayaan juga di sini. Di sini ada yang namanya affordabilitas, ada yang namanya kuantitas, ada yang namanya efektivitas pelayanan gitu. Masing-masingnya saling berkaitan gitu. Efisiensi sama efektivitas tuh berbeda gitu. Efektivitas artinya ketika kita memiliki satu waktu, misalnya 1 jam nih, efektivitas itu menghasilkan satu output yang udah cukup gitu, cukup besar. Misalnya nih, kita di satu jalan tertentu mau efektivitasnya tinggi, berarti dari 10 km perbandingannya dari 10 km perjalanan, satu angkot itu berarti satu angkot tertentu ya, ada 2 angkot nih, ini gampangannya, ada 2 angkot, dia mau berjalan 10 km antara Tegal 1 ke Tegal 2. Angkot pertama itu cuma bisa mengangkut penumpang 5. Angkot kedua bisa mengangkut penumpang 15. Efektivitasnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi yang angkot kedua. Karena jumlah penumpang terlayaninya lebih banyak gitu. Nah, kalau untuk efisiensi pembiayaan, efisiensi pelayanan itu tergantung dari waktunya. Angkot pertama itu bisa 10 km itu bisa dalam jangka waktu 2 jam. Sedangkan angkot kedua itu 3 jam. Berarti efisien mana? Efisien yang pertama. Karena waktunya lebih cepat gitu. Bedanya seperti itu. Jadi untuk waktu itu efisien. Kalau produktivitas itu dari efektivitasnya itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Ini indikator kinerja yang menunjukkan efisiensi pembiayaan. Yang mana di sini parameternya tuh service inputs maupun service outputs. Ini mungkin lanjut aja. Ini contoh penerapannya ya. Ini yang tadi sih sebenarnya, framing yang tadi. Oke, kita lanjut ke studi kasus ya. Di sini ada trayek Pasar Sentral ke Kompi E, sama trayek PSKB ke kantor bupati gitu. Ya di sini benchmarknya ya. Benchmarknya CEF1, CEF1 sama CEF2. Benchmarknya tuh lebih tinggi yang CEF1 gitu, nilai indikatornya gitu. Berarti kan lebih bagus yang pertama kan dengan kata lain ya, indikatornya karena lebih bagus gitu, lebih tinggi juga gitu. Ini antara trayek tertentunya gitu. Kalau lebih banyak terlayani yang mana? Nah, berarti yang lebih bagus yang CF1. Ini untuk efisiensi. Jamnya ya, sebenarnya itu ini bukan orang yang terlayani sih, lebih ke jamnya gitu. Dari panjang suatu kilometer tertentu, jamnya ada berapa nih? Berapa jam bisa menempuh perjalanan tersebut gitu. Kecepatannya seberapa gitu. Oke, kita lanjut aja. Ini contoh aja sih sebenarnya. Ini indikator efektivitas pembiayaan. Ini parameternya tuh consumption sama service inputs. Sebenarnya itu indikator ini tuh nggak terlalu banyak keluar ya waktu UTS tahun lalu. Karena juga lebih banyak tuh ke ya udah subsistem transportasi, terus juga fungsi permintaan, fungsi penawaran. Kadang-kadang juga ada hitung-hitungnya dari permintaan penawaran, keseimbangannya seberapa gitu. Mungkin ini kurang lebihnya tuh ya ini nggak terlalu banyak keluar gitu. Dan keluar pun pasti bisa di logika gitu. Jadi ini efektivitas sama pelayanan ya, efektivitas sama efisiensi maksudnya. Nah kita lanjut aja. Jadi untuk logika dari indikator kinerja itu bisa dilogika dari framework yang tadi itu, yang pertama kali itu. Jadi untuk
kesinambungannya seperti apa bisa dilogika dari situ. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin mohon maaf kurang kurang lebihnya. Kalau misalnya ada salah-salah kata juga, mungkin semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.